Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Obila dari kelas 11 IPA 8 dengan nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid tergolong dari dua fase, yaitu yang pertama fase terdispersi atau terlarut, yang kedua adalah medium dispersi atau pelarut. Koloid tergolong campuran heterogen walaupun tampak homogen secara makroskopis, karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara makroskopis. Jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum. Yang kedua adalah sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta. Contoh sol padat adalah kaca. Yang ketiga adalah emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu apa bedanya dengan larutan pada emulsi? Kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal ini karena ada peran pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasein dalam susu. Yang keempat adalah buih. Buih merupakan contoh koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis ini adalah sabun. Yang kelima adalah gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Terbentuk karena fase terdispersinya mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar. Sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Contohnya adalah warna merah dan jingga di langit pada saat pagi atau sore hari. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Contohnya adalah gerakan air ditambah susu dalam koloid. Yang ketiga adalah elektroforesis. Adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya adalah lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif. Yang keempat adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, mengakibatkan partikel koloid yang menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid saling tersebut berjauhan sehingga tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersi alias tidak menyatu. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid. Contohnya adalah penggumpalan lumpur pada penjernihan air. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid terdiri dari dua cara, yaitu cara kondensasi dan dispersi. Yang pertama adalah cara kondensasi. Kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel dispersi. Cara yang pertama adalah hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air.
Contohnya pembuatan sal FeOH3 dengan cara memanaskan larutan FeCl3. Yang kedua dengan reaksi redoks, reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contohnya pembuatan sal belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Yang ketiga dengan reaksi metatesis. Reaksi metatesis adalah reaksi pertukaran ion. Jika ion yang ditukar akan membentuk senyawa yang sukar larut, maka ia akan membentuk sistem koloid. Contohnya mereaksikan Ag3NO3 dengan KBr membentuk koloid AgBr. Selain dengan cara-cara di atas, koloid ada yang terbentuk secara alamiah, misalnya lumpur, getah karet, dan getah pohon nangka. Pembuatan koloid secara dispersi adalah memperkecil partikel. Cara ini melibatkan pengubahan ukuran partikel besar, misalnya suspensi atau padatan, menjadi ukuran partikel koloid. Yang cara pertama, pembuatan koloid secara dispersi mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggiling atau menggulus partikel sampai ukuran tertentu. Sebagai contoh adalah pembuatan sal belerang dalam air. Serbuk-serbuk belerang dihaluskan terlebih dahulu dengan menggerus bersama kristal gura secara berulang-ulang. Yang kedua adalah homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk bubuk krim ke dalam air di dalam mesin homogenesis sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. Emulsi obat pada pabrik obat dilakukan dengan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. Yang ketiga adalah peptisasi. Proses peptisasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar. Misalnya, suspensi, gumpalan atau endapan yang menambahkan zat pemecah tertentu. Sebagai contoh, endapan AlOH3 akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan AlCl3 ke dalamnya. Yang terakhir adalah busur Bredig. Busur Bredig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrode dan kemudian diberikan arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibatnya adanya loncatan bunga api listrik. Dia mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam. Sekian penjelasan tentang koloid dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.